Ya, kalau tidak ada proses pembuatan undang-undang Cipta Kerja ini, nggak mungkin ada reaksi berupa demonstrasi di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbulan-bulan kita kena wabah, kita nggak bisa syuting ya, Pak Anil ya. Betul, tapi pada kali ini kita memberanikan diri untuk syuting di tengah wabah seperti ini dengan social distancing. Pak Anil ini habis rapid test juga, di swab juga. Iya, aman. Aman. Pada kali ini kita ingin membahas tentang hukum lagi ya, terkait dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat sekarang ini, yang menjadi polemik di masyarakat, yaitu tentang Omnibus Law. Pada akhir tahun lalu kalau nggak salah ya, Pak Anil ya. Iya. Akhir tahun lalu kami pernah membahas tentang skema atau strategi hukum yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi tentang rencana pembuatan Omnibus Law. Nah, pada tanggal 5 Oktober kemarin, DPR telah mengetok RUU Cipta Kerja yang menjadi salah satu bagian dari Omnibus Law itu. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin menyebabkan adanya reaksi yang sangat besar dari kalangan masyarakat, terutama kaum buruh dan mahasiswa. Nah, kita ingin membahas tentang aspek hukumnya. Bagaimana Pak Anil, Omnibus Law yang dulu pernah kita simpulkan bahwa Omnibus Law ini menjadi strategi hukum yang bagus, tapi pada kenyataannya ini sampai sekarang bermasalah. Oke ya, terima kasih Pak Lukman. Ini akhirnya kemarin kita sudah, sebelum ada ratifikasi tentang Omnibus Law ini, kita sudah membahas sebenarnya bahwa Omnibus Law itu tidak masalah, kita bisa aplikasikan di Indonesia ya untuk pengaturannya ya. Namun pada kenyataannya setelah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga oleh pemerintah, ternyata kemudian beberapa waktu yang lalu menimbulkan reaksi. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ruman tadi, bahwa beberapa keputusan yang dilakukan oleh para aktivis, buruh, pelajar, dan juga para cendekia terhadap undang-undang ini, itu merupakan suatu reaksi ya, karena memang dianggap bahwa mereka ini semua ini ada sesuatu yang mereka merasa tidak sesuai dengan rasa keadilan mereka. Oleh karenanya itu, maka mereka langsung melakukan suatu reaksi atas suatu aksi, yaitu proses pembuatan, proses penggodokan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan mereka. Jadi undang-undang yang sebenarnya kita mengharapkan itu, Omnibus Law ini, dalam hal ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kita anggap bisa menjadi suatu terobosan hukum dalam sistem peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya menimbulkan suatu reaksi. Ya, sebenarnya kan kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan pejabat nih ya, karena sampai sekarang itu naskah dari undang-undang yang sudah disahkan, RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja itu belum ada. Belum dipublish baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. Sehingga bahkan pengamat sendiri, profesor hukum sendiri, itu belum pegang draftnya ini atau naskah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga apa? Bagaimana mungkin undang-undang yang strategis seperti Undang-Undang Cipta Kerja, tapi dalam pembahasan di DPR pun naskahnya tidak ada. Ya, gitu. Begini, kalau secara umum mungkin yang dirasakan, yang dilihat oleh masyarakat pada umumnya, tapi itu menjadi fakta bahwa naskahnya tidak ada. Ya, itu memang banyak yang mempertanyakan hal itu. Kita sudah membaca dan melihat di berbagai macam media tentang adanya kritisi tentang hal itu, tentang eksistensi dari naskahnya itu. Ya, saya juga sebenarnya sampai saat ini belum pernah melihat naskahnya. Itu. Namun sangat tidak mungkin sebenarnya kalau itu tidak ada naskahnya sebenarnya, karena DPR sudah meratifikasi bersama dengan pemerintah.
Artinya mereka itu sudah membuat suatu kesepakatan bersama untuk memberlakukan undang-undang ini, ya. Itu ada mungkin dalam proses sosialisasinya atau proses sosialisasinya di internal di kalangan DPR, mungkin di sana itu belum secara keseluruhan yang mengetahui. Nah, itu justru menjadi persoalan. Sekarang kualitas lembaga legislatif seperti DPR ini adalah problem ekonomi nasional yang akan diselesaikan melalui Omnibus Law ini, Cipta Kerja, tapi pada kenyataannya proses pembahasannya ini terkesan terburu-buru. Kenapa? Kalau tadi misalnya semua anggota DPR belum pernah lihat, ya kan, belum membaca secara keseluruhan. Terus kemudian sekarang ini pernyataan dari anggota DPR bahwa kenapa itu belum dipublish? Karena masih akan ada perbaikan seperti salah kata, salah huruf, segala macam itu. Itu kan nggak masuk akal alasan itu gitu loh. Itu nggak bisa diterima sebagai alasan bagi DPR atau pemerintah untuk tidak mempublish naskah secara cepat segera setelah diketok palu gitu. Sehingga masyarakat bisa memberikan reaksi secara hukum. Kalau misalnya itu harus uji material ke MK, itu harus melakukan pembahasan lagi nanti di proses PP segala macam itu loh. Iya, ini kan kalau kita berbicara dari aspek hukum, dari proses pembuatan peraturan perundang ini sampai diundangkan, ini kan memang ada tahapan-tahapan yang bersifat administratif. Ya, salah satunya yang terakhir ini kan yang belum dilakukan adalah proses penandatanganan yang seharusnya dilakukan oleh Presiden yang mewakili dari pihak pemerintah dalam batas waktu 30 hari. Namun tentu di sini jangan sampai pemerintah dengan adanya reaksi ini yang dilakukan oleh berbagai macam elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi dan protes dari cerdik cendekia dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan dalam waktu yang singkat ini. Jadi pemerintah harus segera melakukan suatu musyawarah yang sifat internal yang sangat extraordinary untuk mempertimbangkan apakah akan memperlakukan undang-undang Cipta Kerja ini dalam waktu yang secepat-cepatnya, atau perlu ditinjau, atau perlu perlu diperpanjang, ditunda masa berlakunya, atau bagaimana. Ini memang dalam keadaan yang betul-betul yang extraordinary, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pemerintah dalam ini harus hati-hati sekali dalam melakukan pengundangan atas undang-undang Cipta Kerja ini. Apa panel alternatif yang disediakan? Kalau misalnya dengan reaksi masyarakat, bahkan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU juga sudah melakukan kritisi terhadap undang-undang ini. Kemudian ahli-ahli hukum juga, profesor-profesor hukum juga banyak yang mengasih masukan kepada pemerintah untuk menangguhkan undang-undang Cipta Kerja ini. Ya, secara normatif tentu sudah ada solusinya, sudah ada salurannya. Gitu. Memang kalau berdasarkan kewenangan yang dilakukan oleh yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia adalah melakukan perpu. Ya, membentuk perpu, membuat suatu perpu tentang hal ini. Namun lebih dari itu, sebenarnya dalam proses ini, waktu yang singkat ini, pemerintah harus segera melakukan suatu rapat internal di pemerintah dengan memanggil seluruh menterinya dalam hal ini, kemudian dengan penasihatnya dan sebagainya, untuk memformulasikan, untuk mencari suatu dasar-dasar sehingga menimbulkan suatu kebijaksanaan dan keputusan yang sifatnya mendekati rasa keadilan dari masyarakat dalam hal ini, untuk seluruh masyarakat yang diikuti beberapa elemen yang kemarin melakukan aksi, agar bisa meredam dari adanya reaksi yang akan timbul di kemudian hari. Sikap pemerintah harus sensitif dalam hal ini. Kalau ada hal seperti itu harus segera dimunculkan. Supaya bisa memberikan supaya masyarakat kepastian ini juga memberikan suatu pendidikan kepada masyarakat, bahwa mereka bisa memahami sebenarnya undang-undang Cipta Kerja itu seperti apa. Karena memang dalam sifat hukum, seperti yang saya sudah berulang-ulang di beberapa waktu lalu saya sampaikan, bahwa sifat hukum itu memang ada 4. Ya. 1 mendidik, yang kedua menganjurkan, yang ketiga mengatur, yang keempat memaksa. Jadi peraturan perundangan ini yang merupakan, karena undang-undang itu kan bagian dari hukum, ya. Hukum yang tertulis itu undang-undang. Karena hukum ini kan luas, ada yang tidak tertulis. Jadi di mana sifat mendidiknya? Itu kan kita harus memberikan pendidikan kepada masyarakat luas, kepada subjek hukum
yang ada di luar dari lembaga legislatif maupun juga lembaga eksekutif. Itu masyarakat kita ini selaku subjek hukum itu harus mendapatkan suatu proses pendidikan dari undang-undang itu sendiri. Kenyataannya nggak dikasih sama pemerintah. Nah, di sini adanya kepincangan. Jadi pemerintah harus banyak melakukan koreksi terhadap dirinya, terhadap para instrumennya. Tapi artinya pemerintah harus segera mempublish naskah itu ya. Konkretnya begitu. Tapi bagaimanapun juga masyarakat ini yang ingin membantu pemerintah, mengusulkan dan memberikan usulan-usulan yang baik itu harus berdasarkan referensi. Nah, referensi yang ada itu sekarang terbatas gitu. Nah, begitu tidak cocok, tidak sesuai dengan selera pemerintah, itu dianggap hoax. Buzzer-buzzer juga menyerang akun-akun yang melakukan sosialisasi atau perbandingan antara undang-undang yang kena Omnibus Law dan yang ditetapkan di Ciptaker itu. Nah, ini yang menjadi persoalan hukum selanjutnya, Pak Nil. Di masyarakat, proses pendidikan politik ini, proses pendidikan politik dan hukum di masyarakat ini jadi kacau. Karena masyarakat akhirnya keresahannya terjadi mana-mana, ya. Disintegrasi juga terancam karena masyarakat yang satu melaporkan yang lain melaporkan balik ke masyarakat yang lain gitu. Atas dasar bukan pengetahuan hukum yang baik, tapi karena suka dan tidak suka atau karena dia sebagai pendukung salah satu pihak gitu. Gitu. Dan memang yang perlu digarisbawahi terutama kepada para penegak hukum yang berada di garda terdepan dalam ini pihak kepolisian untuk hati-hati dalam melakukan penerimaan dalam memproses suatu proses laporan dugaan tindak pidana yang berkenaan dengan Undang-Undang Hak Cipta ini yang tadi yang terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi tadi Pak Lukman sampaikan di Sulawesi Selatan, di Makassar, dan juga beberapa mungkin yang timbul di kemudian tentang hal itu. Selama dia tidak ada suatu pembanding, kita agak sulit juga untuk menyatakan bahwa ini merupakan suatu berita yang hoax sehingga melanggar suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat kepidanaan. Jadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan di luar dari hukum tertulis itu sendiri, yaitu tentang rasa keadilan. Karena kenapa masyarakat ini melakukan aksi? Dia bukan kausa prima, bukan penyebab utama terjadinya suatu kegaduhan ini. Bukan, itu hanya reaksi kalau menurut saya. Kalau tidak ada proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini, nggak mungkin ada reaksi berupa demonstrasi di mana-mana. Itu tidak akan mungkin. Kalau proses pembuatan RUU Omnibus Law ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, itu reaksinya juga akan seperti ini, ya kan? Sehingga kita mungkin sebagai dan juga mungkin yang perlu kita sampaikan juga kepada para stakeholder dalam hal ini untuk memberikan suatu pencerahan juga yang seimbang, yang proporsionalitas gitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, gitu. Karena itu akan berimbas juga kepada proses penegakan hukum nanti. Yang ini dianggap hoax, ini dianggap tidak. Sementara sesuatu tadi naskahnya saja masih dipertanyakan di mana. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam proses penegakan hukum itu. Selalu saya tekankan tentang proses penegakan hukum karena memang itu kan yang paling terdepan, garda paling depan. Untuk hati-hati sekali. Karena prosesnya kan di awal itu selalu ada proses penyelidikan. Kita harus pertanyakan tentang legal standing, apakah laporan ini perlu diproses lebih lanjut atau tidak. Itu harus segera mengambil suatu sikap yang tegas, gitu, untuk membela kepentingan rakyat yang jauh lebih besar dalam hal ini. Oke, Pak Nil, ini sangat bagus sekali pembahasan kita hari ini. Dan satu catatan penting dari pembicaraan kita ini bahwa seharusnya pemerintah segera mempublish naskah Undang-Undang Cipta Kerja sehingga itu bisa menjadi referensi publik yang tunggal, ya, di mana kalau misalnya ada masukan-masukan itu bisa dilakukan melalui jalur-jalur yang semestinya. Oke, Pak Nil, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.